Hipnoterapi lawan ilmu gendam. Peringatan, ini adalah video kontroversial. Jadi, mengapa saya membuat video ini? Karena saya banyak ditanya beberapa pertanyaan seperti ini. Misalnya, apakah hipnotis sama dengan gendam? Kemudian, apakah hipnotis sama atau apa bedanya dengan hipnoterapi? Kemudian, kalau hipnoterapi lawan ilmu gendam, itu menang mana? Seru kan? Nah, jadi video ini saya buat singkat saja untuk menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Dan tujuannya adalah untuk memberikan edukasi ya kepada masyarakat terkait dengan beberapa pemahaman yang saya pahami ya terkait dengan masalah ilmu hipnoterapi, hipnosis, dan gendam. Jika Anda baru pertama kali melihat video saya Yon Yudhistira, hipnoterapis klinis aktif. Ya, saya founder dari Chandra di Muka ID Cibubur. Saya juga adalah penulis buku. Ya. Salah satu bukunya adalah Teknik Sederhana Kekuatan Pikiran Bawah Sadar untuk Mencapai Apapun yang Anda Inginkan. Ya, diterbitkan oleh Alex Media Komputindo. Baik, sekarang kita akan langsung saja membahas sesuai dengan judul dari video ini. Nah, untuk bisa ya menjawab pertanyaan seperti tadi, misalkan apakah hipnotis sama dengan gendam, apakah beda antara hipnotis dengan hipnoterapi, terus hipnoterapi lawan ilmu gendam, menang mana? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya, saya merasa perlu harus menjelaskan, menyamakan persepsi, ya, pemahaman terkait dengan istilah-istilah yang digunakan. Karena saya tahu, ya, sama seperti Anda, kalau kita berdiskusi, berkomunikasi itu tidak bisa kita berdiskusi dengan baik hanya dengan menggunakan asumsi. Jadi kalau saya bilang asumsi, artinya saya menganggap Anda memiliki pemahaman yang sama dengan saya. Itu nggak bisa seperti itu. Kalau asumsi nanti ujung-ujungnya diskusi berubah menjadi debat kusir. Nah, gitu ya. Saya akan memberikan satu contoh ya, satu contoh yang sangat sederhana. Saya akan bilang begini misalnya. Tadi siang ya, saya jalan-jalan bersama anak saya keliling kompleks sekitar rumah dengan menggunakan kereta. Oke. Jadi saya jalan-jalan bersama anak saya keliling kompleks perumahan dengan menggunakan kereta. Sebagian dari Anda mungkin akan bingung, lah ini keliling kompleks kok naik kereta, gitu. Nah, tapi kalau teman-teman saya yang ada di Medan mungkin akan paham karena teman-teman di Medan ini biasanya menyebut kendaraan sepeda motor roda 2 itu dengan sebutan atau istilah kereta. Oke, jadi kalau orang Medan bilang kereta itu ya sepeda motor roda 2 gitu. Jadi sepeda motor roda 2 ya sama dengan kereta. Kereta itu ya sama dengan sepeda motor roda 2. Oke. Ada masalah nggak dengan hal itu? Ya tentu nggak ada, karena itu adalah pemahaman ya, persepsi bahwa kereta sama dengan sepeda motor roda 2. Begitu juga dengan istilah gendam. Jadi ada yang mengatakan bahwa gendam itu hipnotis. Hipnotis itu gendam. Tentu tidak ada masalah sama sekali, sama seperti kejadian ketika orang Medan mengatakan kereta itu adalah sepeda motor roda 2. Atau sepeda motor roda 2 itu ya disebutnya kereta. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Selama ketika kita berdiskusi, berkomunikasi, kita memahami pemahaman istilah-istilah yang digunakan sehingga tidak terjadi perdebatan. Nah, berdasarkan pemahaman yang saya punya ya, definisi hipnoterapi adalah suatu proses terapi yang dilakukan saat klien sedang berada dalam kondisi hipnosis. Dan kondisi hipnosis sendiri adalah suatu kondisi di mana diterima dan dijalankannya sugesti dengan cara membuka dan menembus faktor kritis seseorang. Gitu ya. Jadi dalam hipnoterapi ada suatu proses penembusan faktor kritis ya dengan menggunakan berbagai macam teknik. Ya, salah satunya yang populer misalkan shock induction.
atau ada juga progressive relaxation, ya, dan berbagai macam teknik induksi lainnya yang digunakan untuk menembus faktor kritis seseorang. Nah, dari apa yang juga saya pahami, ya, ilmu gendam juga digunakan untuk mempengaruhi pikiran dan kesadaran manusia. Jadi dalam hal ini saya melihat dari sisi tujuan ini ada kemiripan, bahwa tujuan gendam juga mempengaruhi kesadaran dan pemikiran manusia. Tetapi saya melihat cara, proses, ya, melakukannya itu berbeda. Nah, jika hipnosis dilakukan secara verbal, maka saya melihat gendam tidak harus menggunakan verbal. Di sana saya melihat ada suatu power atau suatu kekuatan lain yang digunakan dalam menjalankan ilmu ini. Misalnya dengan menggunakan tatapan mata, dengan menggunakan aroma, air, dan lain sebagainya. Nah, sebagai seorang praktisi hipnoterapis klinis, saya tahu persis apa dan bagaimana itu kondisi hipnosis. Baik saya melakukan kepada klien maupun saya juga merasakan bagaimana kondisi hipnosis. Dan kebetulan saya juga berkesempatan, ya, untuk pernah bersilaturahmi dan merasakan bagaimana rasanya ketika kita digendam. Saya akan mengatakan secara jujur di sini bahwa ini adalah dua keilmuan yang berbeda. Ya, tentu saja Anda tidak harus pendapat dengan saya, ya. Jadi ini adalah pemahaman saya. Ya, saya tidak menutup kemungkinan ada pemahaman yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau hipnoterapi lawan ilmu gendam, menang mana? Ini pertanyaan absurd sebenarnya. Jujur saya nggak bisa menjawab pertanyaan ini, gitu. Karena kenapa? Karena saya juga melihat rekan-rekan praktisi yang saya kenal itu banyak praktisi gendam yang belajar hipnoterapi, banyak praktisi hipnoterapi yang juga belajar ilmu gendam. Jadi mereka menggunakan pengetahuan, ya, terhadap dari kedua ilmu ini untuk saling melengkapi, untuk saling mendukung. Nah, ini adalah sesuatu hal yang bijaksana menurut saya, karena itulah sifat dari ilmu. Tidak ada ilmu yang benar-benar sempurna. Jadi setiap keilmuan itu ada itu untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Jadi ada sesuatu ibarat katanya itu, kita tidak bisa membuka baut dengan kunci Inggris. Ada kalanya Anda butuh obeng kembang, ada kalanya Anda butuh obeng minus misalnya. Seperti itu. Baik, mudah-mudahan video singkat ini bisa memuaskan Anda. Sekali lagi seperti saya sampaikan bahwa ini adalah sepenuhnya pemahaman saya, bisa jadi pemahaman Anda berbeda, dan itu tidak ada masalah sama sekali. Baik, sekali lagi, saya Yohan Yudhistira, senang sekali bisa menyapa Anda. Sampai bertemu kembali dalam video-video saya berikutnya.